Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nina Agustianingrum. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi grup yang fokusnya pada definisi dan contoh. Jadi ini di awal, ya. Nah, grup ini adalah salah satu pokok bahasan yang dipelajari dalam struktur aljabar. Jadi grup ini adalah fondasinya untuk struktur aljabar 1 itu adalah tentang grup, ya teman-teman. Nah baik, silahkan dicek dan diikuti video ini sampai akhir. Oke, baik, kita masuk ke definisi grup, ya. Jadi definisi grup itu adalah suatu himpunan tidak kosong, kita misalkan dengan G, yang dilengkapi dengan sebuah operasi biner, kita misalkan dengan bintang, kita tuliskan dengan G bintang. Nah, selanjutnya G bintang ini harus memenuhi 4 buah aksioma, yaitu yang pertama sifat tertutup, kemudian sifat asosiatif, yang ketiga memiliki elemen identitas, dan yang terakhir adalah memiliki elemen inverse. Jadi itu adalah syarat dari sebuah grup, ya. Nah, kita lihat dari syarat yang pertama, yaitu adalah sifat tertutup. Jadi, suatu G dengan operasi biner bintang itu dikatakan tertutup apabila untuk setiap dua buah elemen di G, kita misalkan dengan AB gitu, ya. Nah, ini berlaku A bintang B itu juga harus ada di G. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, kita pasti sudah ingat, ya, karena ini sudah kita pelajari sejak zaman sekolah menengah. Nah, sifat asosiatif ini adalah kita ambil 3 buah elemen dari G, misalkan A, B, dan C, itu adalah elemen dari G, maka berlaku A bintang B bintang C itu harus sama dengan A bintang B bintang C. Jadi yang di depan ini kita operasikan terlebih dahulu, baru dioperasikan dengan yang belakang. Kalau yang ini, yang belakang kita selesaikan terlebih dahulu, baru kita selesaikan dengan yang di depan, elemen yang di depan. Nah, selanjutnya untuk sifat yang ketiga itu ada sifat identitas. Nah, identitas ini artinya untuk setiap A elemen dari G, itu terdapat elemen identitas yang biasanya kita simbolkan dengan E, dan elemen identitasnya ini syaratnya juga harus ada dalam G, gitu, ya. Nah, sedemikian sehingga berlaku A bintang E itu harus sama dengan E bintang A, harus sama dengan A, atau dirinya sendiri. Jadi, setiap elemen dari G jika dioperasikan dengan identitas itu menghasilkan dirinya sendiri, gitu, ya teman-teman. Nah, kemudian sifat yang keempat adalah elemen inverse. Nah, elemen inverse ini maksudnya adalah untuk setiap elemen dari G, kita misalkan elemen A gitu, ya, terdapat A inverse elemen dari G juga. Sedemikian sehingga berlaku apa? A dioperasikan dengan inverse-nya, ini baik dari kiri maupun dari kanan, harus sama, ya teman-teman, itu akan sama dengan identitasnya. Jadi, definisi dari inverse itu adalah seperti ini. Jadi, kalau tadi untuk identitas, setiap elemen dikalikan dengan identitasnya, itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan kalau inverse, elemen dikalikan dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan identitas. Nah, ini adalah konsep dasar dari teori grup, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh, ya teman-teman. Nah, contoh kali ini yang saya bawakan itu adalah contoh dalam bentuk matriks. Ya, jadi kalau himpunannya bentuknya matriks seperti apa, gitu. Nah, biasanya kalau yang sudah dipelajari di awal itu bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu adalah suatu grup, gitu, ya. Nah, kali ini saya coba bahas dari bentuk matriksnya. Nah, kita baca dulu untuk soalnya, selidiki apakah himpunan berikut beserta operasinya merupakan suatu grup abelian. Nah, grup abelian ini teman-teman ada satu tambahan syarat untuk grup abelian. Jadi suatu grup abelian itu syaratnya adalah bersifat komutatif, ya. Jadi nanti kita uji sampai
ke komutatifnya. Nah, baik, untuk yang pertama kita coba membuktikan sifat tertutupnya. Nah, untuk sifat tertutupnya teman-teman, kita ambil dua buah elemen dari M, kita katakan aja ambil misalnya matriks A gitu, namanya kita isi AB 0D gitu boleh. Kemudian kita ambil dua buah matriks ya, jadi yang kedua misalnya X, Y, 0Z. Nah, di mana AB ini adalah elemen dari M. Nah, kita lihat di sini karena AB itu adalah elemen dari M, maka berlaku A kali D sama dengan 1 dan X kali Z sama dengan 1. Kemudian yang kedua gitu ya, karena AB ini elemen dari M, maka AD ini sama dengan 1 dan XZ sama dengan 1. Lalu berlaku juga untuk ketiga elemennya dalam set matriks itu adalah bilangan rasional, yaitu A, B, D, X, Y, Z. Ini elemen dari bilangan rasional. Oke. Nah, kemudian kita akan menyelidiki sifat tertutupnya, berarti kita operasikan, nah kita lihat operasinya adalah perkalian matriks, berarti kita operasikan dikali gitu ya. Nah, A-nya tadi A, B, 0D, kita kalikan dengan X, Y, 0Z. Nah, ini kita kalikan biasa dengan aturan perkalian matriks, hasilnya adalah ada AX untuk elemen yang pertama, lalu di sebelah kanannya AY ditambah dengan BZ. Lalu kita lihat di baris yang kedua, kolom pertama ini adalah 0 ditambah 0 dari 0. Dan yang terakhir itu adalah 0 ditambah DZ, berarti DZ. Nah, hasil kalinya ini teman-teman. Kemudian kita cek, gitu ya, kita cek untuk syaratnya. Syaratnya tadi untuk menjadi elemen dari M, itu kan dia harus ketiga elemennya itu harus bilangan rasional gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama syaratnya kita buktikan. Untuk yang pertama kita tulis saja karena A, kemudian ada B, D, X, Y, Z ini elemen dari bilangan rasional, maka bisa kita pastikan bahwa AX kemudian AY ditambah BZ dan DZ ini ya, ini juga adalah elemen bilangan rasional gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini poin yang kedua untuk syarat berikutnya gitu ya, saya garis di sini. Karena AD sama dengan 1 dan XZ sama dengan 1, maka nah ini kita lihat diagonalnya ini yang kita kalikan adalah AX dikalikan dengan DZ. Ini boleh kita lakukan sifat komutatif kan, karena dia komutatif dia bilangan rasional, kita bisa tukar ya tempatnya teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan A dengan D dikalikan dengan X dengan Z. Nah, kita lihat di sini AD-nya 1 dikali 1, jadi hasilnya adalah 1. Nah, dari sini teman-teman kita sudah membuktikan bahwa apa tadi sifat tertutupnya, sehingga diperoleh A kali B siapa teman-teman, ada di N. Nah, dari sini terbukti ya, sudah terbukti untuk apa? Untuk sifat yang pertama, sifat tertutup gitu ya. Terbukti bersifat tertutup. Gitu. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan. Ini karena sudah penuh nih areanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi yang pertama sifat tertutup sudah kita buktikan. Nah, yang kedua kita akan buktikan sifat asosiatif. Apakah dia bersifat asosiatif? Gitu ya.
Nah, jadi untuk sifat asosiatif ini kita perlu 3 elemen teman-teman gitu. Nah, jadi kita ambil kita harus membuktikan bahwa A kali B kali C tadi ya, asosiatif nih, yaitu yang akan kita buktikan akan dibuktikan gitu untuk setiap A, B, C gitu, elemen dari M berlaku A kali B. Nah, kalinya ini maksudnya adalah kali itu ya teman-teman, kali matriks gitu. Ini sorry mati lagi. Oke. Nah, jadi di sini A kali B kali C harus sama dengan A kali BC gitu. Ini yang akan kita buktikan teman-teman. Nah, kemudian untuk membuktikan gimana? Karena ini ada 3 elemen, berarti kita ambil 3 elemen gitu. Ambil sembarang matriks elemen dari M gitu ya. Kita katakan A misalnya ini adalah A, B, 0, D gitu, dimana A, B, D elemen dari Q dan AD sama dengan 1 ya. Kemudian kita ambil B misalkan adalah KLM gitu ya, di sini 0. Nah, ini adalah KLM, ini elemen dari Q teman-teman, dan juga untuk diagonal utamanya KM itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian yang ketiga kita ambil misalnya adalah X, Y, 0, Z. Nah, ini berarti teman-teman X, Y, Z ini adalah elemen dari bilangan rasional dan berlaku X, Z-nya sama dengan 1 gitu. Nah, selanjutnya kita akan selidiki dulu untuk yang sifat yang dari kiri. Kita kalikan dulu untuk A kali B, kita kalikan dengan C gitu ya. Nah, di sini berarti kita kalikan AB 0D dengan KLM ya. KLM 0. Nah, ini kita kerjakan dulu teman-teman yang depan ini. Lalu kita kalikan dengan C-nya yaitu X, Y, 0, Z gitu ya. Nah, hasilnya teman-teman ini ada AK, lalu di sini ada AL ditambah BM, lalu di sini ada 0 ya, 0K, D0 berarti 0, kemudian 0 kali L0 dan terakhir DN. Nah, kemudian kita kalikan dengan X, Y, 0, Z gitu. Nah, hasilnya adalah AK kali X, berarti di sini ada AKX teman-teman, kemudian yang kedua ini kan 0 gitu ya, jadi tetap 0. Kemudian yang di sini hasilnya adalah AKY ditambah dengan ini ya, AL plus BM kita kalikan dengan Z, berarti ada ALZ ditambah dengan DMZ gitu. Nah, untuk komponen yang ketiga kita lihat di sini 0 kali X adalah 0 dan DM dikalikan 0 adalah 0, berarti sehingga komponen di sini 0. Selanjutnya yang terakhir 0 kali Y adalah 0 dan DN kali Z adalah DMZ. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Hasil dari bentuk yang pertama ini AB kali C gitu ya. Nah, di sini seperti yang tadi di sifat tertutup tadi, ini dalam yang kita temukan ini itu berlaku teman-teman, berlaku di mana gitu ya. Ini saya buat space di sini dulu ya. Ini lanjutannya ke atas teman-teman, di mana atau di sini udah saya buat di mana atau dengan gitu ya, dengan AKX kemudian AKY plus ALZ plus DMZ dan terakhir DMZ ini elemen dari bilangan rasional teman-teman, dan terakhir AKX
dikalikan dengan BMZ itu sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini ada AD gitu ya, 1, kemudian X KM, ini K ya, KM itu 1, dan terakhir XZ juga 1, jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nah sekarang kita coba dari ruas kanannya kita selidiki, berarti ada A kalikan dengan BC. Nah ini berarti belakang dulu kita selesaikan ya teman-teman. Untuk A-nya tadi ada A, B, D, 0, kemudian kita kalikan dengan BC-nya itu adalah KLM, di sini 0, kemudian ini ada X, Y, 0, Z, gitu. Nah, ini teman-teman juga sambil bisa nyimak ini, sambil belajar juga, dan sambil menghitung juga boleh ya. Ini sama dengannya agak saya buat ke sini ya teman-teman ya, biar space-nya agak luas. Jadi tadi ini yang pertama komponennya tetap kita selesaikan dulu yang belakang. Nah, tadi kita udah selesaikan ini ya di pembuktian yang awal tadi. Di sini kita ada KX, kemudian di sini ada KY ditambah dengan LZ. Di sini 0 ya, 0X dan M0. Kemudian terakhir 0Y dan MZ. Nah, ini hasil kali dari yang belakang. Kemudian kita kalikan. Nah, A kali KX berarti ada AKX, kemudian ditambah B0 berarti 0 ya, kemudian kita geser ke kanan, ini ada AKY, A kali KY plus LZ. Nah berarti hasilnya langsung kita tulis di sini teman-teman, karena tempatnya terbatas, jadi A kali KY plus LZ itu hasilnya adalah AKY ditambah dengan ALZ gitu. Nah kemudian yang ini 0, 0 berarti 0 teman-teman. Kemudian yang ini 0 dan DMZ. Gitu ya. Nah, dari bentuk yang terakhir ini kita juga dapat simpulkan ketiga komponennya yang tidak 0 ini, yaitu ada A, KX, kemudian ada A, KY ditambah A, LZ. Oh iya teman-teman, nah ini ada kurang satu komponen ya teman-teman. Ini coba kita cek kembali, ini ada AKY ditambah ALZ. Nah ini untuk yang komponen kedua ini belum kita kalikan tadi teman-teman, yaitu ada BMZ di sini ya. Nah BMZ-nya saya lihat lagi di sini 3, nah berarti sini harus ada 3, ini ketinggalan teman-teman BMZ-nya. Nah lihat terus di sini ya BMZ. Nah yang terakhir DMZ. Nah, ini ketiga komponen ini, teman-teman, itu adalah elemen dari bilangan rasional. Dan tentunya kita lihat untuk hasil kali diagonal utamanya, untuk AKX dikalikan dengan BMZ, itu sama dengan 1. Kenapa 1, teman-teman? Kita lihat nih, ini kan bilangan rasional semua ya. AKX, BMZ ini semua bilangan rasional, jadi ini kita bisa komutatifkan, yaitu ini ada AD tadi sama dengan 1 ini ya, kemudian ada KM itu juga 1, dan terakhir adalah XZ itu juga 1. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasil akhirnya itu bahwasannya ternyata dari ruas kiri dan ruas kanannya itu sama teman-teman. Lihat ya, ini AKX ini sama nih AKX, kemudian ini ada AKY, ALZ, BMZ. AKY, ALZ, BMZ sama teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir ada DMZ. Nah sama kan. Jadi karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kita bisa simpulkan bahwa gitu ya, sehingga terbukti bahwa apa tadi sifat asosiatif ya, untuk A kalikan B kali C sama dengan A kali BC. Nah, kali BC ini B ya teman-teman ya. Oke. Nah, terbukti teman-teman untuk sifat asosiatif. Nah, berarti untuk menjadi sebuah grup gitu ya. Tadi ada 4 ya, ditambah abelian komutatif itu ada 1 gitu ya. Nah
kita di sini akan bahas untuk sampai grupnya dulu teman-teman, walaupun soal ini ada sampai abelian gitu ya. Nah, karena sudah asosiatif tadi, selanjutnya kita buktikan untuk sifat yang ketiga, yaitu elemen identitas. Nah, apakah matriks ini punya elemen identitas gitu ya? Nah, jadi kan elemen identitas itu bahwasannya untuk setiap A elemen dari M itu ada kita katakan matriksnya matriks E gitu, boleh matriks I ya, matriks I identitas pada matriks ada I elemen dari M ya, sedemikian sehingga ini berlaku A kali I sama dengan I kali A sama dengan A gitu. Nah, kita sama-sama tahu teman-teman untuk matriks ya, itu terhadap kalian elemen identitas itu siapa? Elemen identitasnya pastinya adalah 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, kita lihat untuk identitas ini 1, 0, 0, 1 gitu ya. 1 bilangan rasional, jadi dia memenuhi. Kemudian bilangan utamanya 1 kali 1 itu adalah 1. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa ada I sama dengan 1, 0, 0, 1 gitu ya. Gitu. Sedemikian hingga untuk setiap A elemen dari M berlaku apa tadi? A kali I sama dengan I kali A sama dengan M. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau mencoba, boleh juga ya, jadi A kali I kita bisa cek misalnya AB 0B gitu ya, kita kalikan dari sebelah kiri 1, 0, 0, 1, ini hasilnya adalah 1, 0 gitu, jadi ini A, ini 0, ini B, ini 0, ini 0, lalu ini 0 dan ini B gitu, sama dengan A. Kemudian ini sama dengan A gitu ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri kita bisa cek nih, kalau teman-teman kurang yakin gitu ya, caranya tuh dicek gitu, kalikan aja gitu, dengan siapa? Dengan ambil sembarang elemennya. Nah, kita kalikan dari kiri, 1 kali A berarti A, kemudian ini 0, kemudian 1 kali B itu B, 0 dan ini 0, lalu ada 0 dan D. Nah, ternyata sama dengan A, jadi terbukti gitu ya. Nah, itu untuk elemen identitasnya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat gitu. Nah, yang keempat ini kita diminta membuktikan apa tadi teman-teman sifatnya. Oke, sifat dari terus yang keempat itu adalah inverse gitu. Nah, untuk inverse ini berarti kita harus buktikan bahwa untuk setiap A elemen dari M gitu ya, terdapat, inverse itu kita simbolkan dengan A inverse ini. A inverse ini harusnya apa? Harus elemen M juga, dimana berlaku A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan siapa? Identitas. Nah, maka kita cari dulu identitas, baru bisa kita buktikan inverse-nya gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman bahwa untuk persamaan yang pertama, misalnya kita ambil A kali A inverse sama dengan identitas gitu ya, sama dengan I. Jadi persamaan ini, nah ini kan kalau kita kalikan dari sebelah kiri, sama-sama kita kalikan dengan A inverse gitu kan, nah, maka kita dapat ini kan A kali A inverse sama dengan I. Nah, kita kalikan A nih, untuk kita ini supaya sebelah kirinya kan tinggal sebelah kirinya kita mau tinggal A inverse saja gitu ya. Nah, dengan begitu berarti kita harus kalikan ini dengan A inverse dari sebelah kiri, berarti A inverse itu kita dapat dengan, jadi kita misalkan ya, untuk ini kita ambil dulu pemisalan. Nah, jika dimisalkan gitu, A-nya itu adalah
Jadi AB 0B. Nah, maka untuk inverse-nya ini berarti adalah rumusnya 1 per determinan dari A gitu. Nah, dikalikan dengan ini kita tukar berarti DA gitu ya, dan ini kita negatifkan jadi 0. Oh sorry, ini maksudnya adalah yang pertama ini kan kita tukar gitu ya, 0 KB, dan yang ini kita negatifkan, ini 0 dan di sini B gitu. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah inverse dari matriks A-nya. Nah kita lihat di sini untuk syaratnya, determinan A-nya. Nah di sini kita lihat determinan dari A, di mana determinan A gitu. Nah, determinan A kita lihat bahwa determinan ini sama dengan AD dikurangi dengan B kali 0, berarti 0 gitu kan, dikurangi 0 ini sama dengan AD. Nah, padahal kita tahu karena dia ini elemen dari M, maka AD itu sama dengan 1, jadi AD ini sama dengan 1. Nah, dengan demikian A inverse-nya nih kita dapat 1 per determinan A itu adalah 1 gitu ya, 1 dikalikan dengan ini aja. Nah, berarti bentuk akhirnya untuk inverse-nya adalah D min B, 0, dan A. Nah, kita lihat di sini DA itu 1 gitu ya, dimana DA juga 1, karena dia bilangan rasional ya, jadi ini A inverse elemen dari M gitu. Nah, terbukti bahwa untuk setiap A elemen dari M itu ada A inverse di M juga, terbukti memiliki elemen inverse gitu ya. Nah, tadi ya teman-teman, determinan A ini tadi 1 yang perlu saya tekankan. Nah, ini berarti kan kita kan kalau membagi itu kan nggak boleh sama 0 ya, jadi karena determinan A nya itu 1, maka determinan A ini tidak sama dengan 0, sehingga dia terdefinisi gitu. Nah, ini tambahan penjelasan aja sih teman-teman. Baik, bonus untuk pembuktian abeliannya, walaupun tadi di awal konsepnya tidak disebutkan, kita buktikan saja di sini teman-teman. Nah, untuk apakah ada grup abelian? Nah, kalau grup abeliannya teman-teman harus membuktikan sifat komutatif. Jadi kalau abelian itu harus dibuktikan bahwa untuk setiap AB elemen dari M ini harus berlaku A kali B sama dengan B kali A. Nah, kita cek aja, kita ambil misalnya elemennya adalah AB-nya itu kita ambil tadi BD gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah KLM boleh. Ini kita kerjakan. Ini untuk AB ya, untuk sebelah kiri, ruas kiri. A kali K, ini ada AK, kemudian ada AL tambah BM, kemudian ini ada 00, dan ini ada 0, ada DM. Nah, ini hasilnya untuk perkalian dari sebelah kiri ya, ini AB. Lalu kita akan selidiki untuk BA-nya teman-teman. BA-nya itu berarti kita tukar tempatnya aja, KL 0M. Lalu di sini ada AB 0B gitu. Nah, kita kerjakan. Ini KA gitu ya. KA 0, ini KB ditambah dengan LD, lalu ini ada 00 dan di sini ada MD. Nah, tentu bisa lihat bahwa ternyata KA ini di sini AK ya, karena sama-sama bilangan. Ini ada AL plus BM. Nah, di sini untuk yang kedua itu komponennya beda teman-teman. Coba lihat yang di sini AL plus BM. Sementara yang di sini adalah KB ditambah LD. Nah, berarti ada komponen yang berbeda teman-teman di sini. Nah,
Karena ada komponen yang berbeda seperti ini dengan ini tidak sama, maka dia tidak berlaku sifat abelian gitu. Jadi karena AB tidak sama dengan BA gitu ya. Nah, kemudian ini ada 0 dengan 0 berarti 0. Dan yang terakhir adalah 0 sama 3 kali 6 berarti 18. Nah, kemudian kita cari untuk BA-nya teman-teman. Berarti kita kalikan dari, kita tukar tempatnya ya. Ini boleh kita tulis 4, 5, 6, 0, dan di sini 1, 2, 0, 3. Nah, 4 kali 1, 0, di sini 4 sama ya untuk elemen pertama. Lalu di sini 4 kali 2, 8 ditambah 5 kali 3, 15. 15 ditambah 8 itu adalah 23. Di sini ada 0 dan di sini 6 kali 3 18. Nah, lihat teman-teman, untuk yang komponen ini berbeda, jadi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya teman-teman. Walaupun mungkin ini susunannya atau cara menulisnya ini masih kurang terstruktur dengan baik, saya harap video ini dapat memudahkan teman-teman dalam mempelajari pembuktian dari grup abelian gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di video selanjutnya untuk pembahasan materi aljabar yang lainnya. Oke? Jika ada komentar atau kritik atau saran, kalian boleh, teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya video ini ya teman-teman. Oke? Baik, demikian mungkin video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.